menguak fakta dan menyebut tidak ada pidana dalam kasus Arya Daru. Bagaimana komentar Anda, Prof. Nanda? Ya, karena kemarin kita sampaikan, karena ada beberapa hal yang masih menjadi Pandora ya, belum terbuka secara dan dilihat dari bukti otentik dari beberapa fakta di lapangan menunjukkan adanya keganjilan-keganjilan. Waktu itu saya menyatakan atau berkesimpulan ini memungkinkan adanya perbuatan atau terjadinya kematian itu patut diduga tidak wajar lah gitu kan ya karena kondisi seperti itu. Nah, namun kemarin ternyata pihak kepolisian sudah press release terkait dengan temuan-temuan sampai dengan hari kemarin kan ya. Namun kalau saya menyimak dari beberapa tayangan dari beberapa karena saya tidak sejak awal kemarin mengikuti press conference-nya, tapi saya melihat dan menyimak beberapa hal dan walaupun sudah berkesimpulan, tapi ternyata kesimpulan ini juga kesibukan bukan titik. Kalau saya melihatnya masih masih titik koma, ya masih memungkinkan kalau tidak salah seperti itu. Kalau kalau saya maknai bahwa masih memungkinkan untuk membuka atau menerima informasi lain yang dapat memberikan informasi yang berbeda barangkali selain apa yang telah selama ini diperoleh oleh kepolisian sehingga kemarin kepolisian menyatakan bahwa berdasarkan hasil temuan-temuan kajian-kajian termasuk juga eh, secara keilmuan menunjukkan bahwa kematian Daru diplomat itu bahwa nampaknya bunuh diri lah gitu kan ya. Jadi bukan tindak pidana gitu kan ya, bukan tindak pidana. Walaupun tadi masih ada statement-statement yang nampaknya masih menimbulkan penasaran bagi orang bagi halayak ya. Misalnya tadi dengan kalimat masih membuka kemungkinan. Nah, itu kan artinya kan belum pasti saya katakan tadi kalau kalimat belum titik ya masih titik koma gitu ya yang pertama itu yang kedua juga memang tidak gamblang juga walaupun mungkin ada hal-hal yang secara etis mungkin tidak patut dikonsumsi oleh publik terlepas bahwa kita harus transparansi dan lain-lain tetapi ya kalau penyidik atau kepolisian memandang bahwa ini nampaknya tidak etis lah di konsumsi publik karena mungkin ada hal-hal yang lebih harus dihormati, dihargai, misalnya ya mungkin masih ada ketertutupan kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ternyata juga kemarin kalau pada awalnya kita kan mengetahui kematiannya itu hanya dibalut dengan lakban kuning. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya di dalamnya juga ada plastik katanya sebelum lakban kuning ada ditutup plastik. Dan kemarin juga kalau tidak salah saya tangkap ada statement ternyata ada beberapa ditemukannya beberapa luka lebam baik di mulut, di mata atau di beberapa bagian-bagian tubuh tertentu gitu kan ya. Yang itu juga nampaknya belum dijelaskan atau nggak tahu apakah itu sudah diforensik gitu kan ya, sudah dilakukan dengan forensik apa penyebab dari luka itu kan begitu kan ya ini juga atau paling tidak tiga hal itu kalau menurut pandangan saya masih menyisakan gitu kan ya masih menyisakan apakah betul gitu kan ya apakah betul sudah titik bahwa kematian diplomat muda ini Daru ini disebabkan karena atau bukan atau tidak ada kaitannya dengan perilaku menyimpang atau kriminal gitu itu mungkin yang kalau 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 saya sih sampai dengan saat ini memandangnya seperti itu. Oke, Begitu. berarti Anda menyimpulkan bahwa ini mungkin masih ada kemungkinan untuk berkembang lagi atau diselidiki lebih detail lagi, seperti itu, Prof. Ya? Titik ada kemungkinan seperti itu karena masih ada satu yang menurut saya ini juga memiliki poin penting, misalnya terkait dengan hilangnya HP ya alat komunikasi yang katanya setelah di tracing itu komunikasinya sampai di HI ya apa di apa di tempat dia belanja terakhir katanya seperti itu kan ya. Setelah itu ternyata tidak ditemukan lagi adanya komunikasi atau percakapan-percakapan lain. Tapi kan yang masalah yang lainnya adalah tidak ditemukannya gitu kan ya. Dan itu kemana gitu kan ya.
kemana ini hilangnya HP itu begitu. Apakah memang dibuang, dihancurkan oleh yang bersangkutan atau bagaimana? Nah, ini yang masih juga mungkin boleh dikatakan misteri lah gitu kan, karena saya yakin biasanya dari beberapa kasus yang terungkap oleh kepolisian itu dengan membongkar, dengan mengungkap dari hasil komunikasi itu akan memberikan petunjuk bagi penyidik, atau paling tidak akan melengkapi ya gitu kan ya, petunjuk yang selama ini diperoleh oleh penyidik, walaupun konon katanya penyidik sendiri sudah memeriksa komunikasi, hasil komunikasi dengan istrinya gitu kan ya, dengan yang lainnya seperti itu mungkin. Oke, jadi Anda menganggap ponsel yang belum ditemukan ini adalah subjek yang sangat penting ya, ya Prof? Ya, kalau menurut saya sih dapat memiliki peran yang sangat signifikan untuk paling tidak membantu dan membuat terang, atau paling tidak ya tadi menambah bukti-bukti atau petunjuk yang selama ini telah diperoleh oleh penyidik gitu. Oke. Tapi dengan pernyataan polisi yang bahwa tidak menemukan unsur pidana, apakah ini dengan kemudian HP ini tidak akan dicari lagi atau seperti apa, Prof? Kalau menurut Anda? Ya mungkin penyidik tidak tahu apakah akan melakukan tindak pencarian kembali, atau mungkin ya mudah-mudahan sih kalau memang dibuang atau bagaimana nanti ada orang yang menemukan nanti diserahkan ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi ya tadi itu menjadi satu hal yang paling tidak juga tadi akan menambah ke tadi ke belum apa namanya, belum ke pasti gitu kan ya, orang menerima sepenuhnya tentang tentang kesimpulan yang kemarin disampaikan oleh kepolisian itu Oke, gitu. jadi masih ada kemungkinan, Prof. Nandang ya? Kemungkinan kemungkinan ada ya, kemungkinan ada ya, walaupun kemungkinan itu ya nanti akan terungkap atau tidak ya tergantung dari, ya mudah-mudahan sih kalau namanya informasi ya bisa saja kan nanti ditemukan begitu. Oke. Lalu jika kita melihat pola Arya Daru ini mengakhiri hidup, Prof. Nandang, ini kan dari almarhum sendiri memilih jalan yang bisa dikatakan tidak biasa ya, Prof. ya? Yang juga Mm-mm. membuat polisi akhirnya ini bekerja ekstra dalam pengungkapannya. Betul, Melak betul. berdiri, mengganggu arus pernapasan, lalu ternyata pribadi juga seolah punya obsesi soal bagaimana cara almarhum mengakhiri hidup, dan kasus ini dari sisi kriminologi ini, apa yang bisa dianalisa, Prof, mengenai penggunaan lakban yang Ya. dilakukan oleh almarhum ini? Ya, jadi ini mungkin membuka cakrawala baru bagi Hmm. kita tentang kalau betul bahwa ini apa namanya, ini suicide, bunuh diri ya. Hmm. Karena yang selama ini kan fenomena yang berkembang atau pemahaman umum atau common sense di masyarakat kan ada beberapa karakteristik tertentu kalau yang namanya bunuh diri, seperti yang pernah saya sampaikan. Misalnya kemungkinannya bunuh diri itu gantung diri, minum racun, atau memotong urat nadi, atau menceburkan dan lain-lain lah gitu kan ya, seperti itu. Tapi ini nampaknya bunuh diri ini ada model lain ya. Bunuh diri yang secara secara naluri, nggak tahu, tapi ini secara naluri kok bisa ya gitu kan ya. Bisa ya membungkus dulu dengan plastik nah gitu kan ya. Kan dengan secara logika umum, membungkus plastik kan sudah kehabisan napas. Apa masih mungkin? Apakah makin mungkin dalam keadaan sadar menutup dengan rapi, misalkan seperti itu ya, atau bagaimana? Nah, ini yang memang ya tadi perlu di apa namanya, ya mungkin informasi baru bagi kita bahwa ternyata mungkin saja ada orang yang mampu gitu kan ya, yang mampu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, walaupun secara umum tadi dipandang tidak lazim lah gitu ya. Yang kedua juga tadi memang ternyata katanya juga ditemukan informasi-informasi bahwa ada persoalan beberapa tahun yang lalu, kan begitu ya, bahwa sejak sekian tahun yang lalu sudah menghadapi berbagai persoalan pribadi, bahkan ditemukan juga petunjuk-petunjuk yang nampaknya ada apa ya, ada mencari informasi tentang bagaimana cara-cara orang mengakhiri hidup, gitu kan ya. Apakah itu memang betul, tapi yang mungkin yang tahu ini, nah ini kepribadian dari almarhum ini memang orangnya tertutup atau bagaimana? Karena dia kan kalau kalau menurut pengetahuan saya orang yang sudah berkeluarga yang namanya istri adalah tempat curhat.
gitu kan ya. Kalau tidak ke keluarga, ke orang tua, istri itu adalah orang yang pertama untuk menyampaikan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu. Nah gitu kan ya. Mungkin ya ini menjadi bukan rahasia barangkali ya, ini yang dari istrinya, dari keluarganya. Apakah betul sejak lama dia menyimpan suatu persoalan yang sangat besar sehingga dia tidak mampu mengungkapkannya, atau sempat disampaikan bahwa pernah ada hal-hal yang nampaknya ini persoalan berat sehingga seolah-olah kan ini hanya diselesaikan dengan cara suicide tadi, bunuh diri, misalnya gitu kan ya. Apakah betul? Nah, ini juga persoalan-persoalan yang perlu juga dikaji oleh ahli psikologi, barangkali psikologi ya, orang ahli kejiwaan. Apa betul nggak bertahun-tahun orang akan menyimpan apa namanya tadi, sakit hati atau persoalan, beban hidup gitu kan ya, sehingga seolah-olah kan tidak hilang atau tidak mengurangi, bahkan terus-terusan sehingga terjadilah anti klimaks tadi, melakukan tindak pidana gitu. Apakah memang ada gitu kan secara kejiwaan orang bisa seperti itu? Padahal kalau dilihat dari aktivitas yang bersangkutan kan dia katanya, oh, dia itu energik ya, punya prestasi yang cukup baik lah gitu kan ya. Kemudian juga nampaknya apa ya tadi lah, tidak menunjukkan hal-hal yang negatif dari aspek psikologisnya. Buktinya kan tadi dia orang yang berprestasi, sehingga juga direkomendasikan untuk ditempatkan di negara yang cukup prestis kan, seperti itu. Secara umum, makanya tapi tadi ini kan apa, pandangan dari saya sebagai ahli hukum, bukan ahli psikologi ya. Secara umum biasanya kalau secara kejiwaan sedang punya masalah, biasanya kerja tidak fokus kan, begitu ya, sikap perilaku juga akan berbeda kan, begitu kan, atau ada tanda-tanda yang mungkin walaupun secara lahir tidak bisa dilihat, tapi dalam hal-hal tertentu mungkin bisa dilihat bahwa ini orang nampaknya sedang menghadapi persoalan nih, misalnya seperti itu kan ya, mungkin seperti itu. Tapi ini kalau dilihat, ternyata lihat terakhir juga di video kan nampaknya tidak begitu ada sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat gitu kan ya. Tapi itu tadi, sekali lagi, itu pandangan secara pribadi saya sebagai orang hukum. Nampaknya mungkin orang-orang psikolog atau para ahli psikolog akan bisa memberikan atau ahli gestur barangkali gitu ya, bisa memberikan pandangan yang lebih dalam lagi tentang hal itu, begitu. Oke, saya masih tertarik dengan tadi pernyataan soal fakta bahwa sebelum lakban ini sudah dilapisi oleh plastik seperti itu, Prof. Ya, Nampaknya kan katanya seperti itu sebuah kan, itu hal yang informasi. tidak terpikirkan kan, ketika sudah dilapisi plastik harusnya kan orang sudah terganggu pernapasannya, ya, Prof, ya Betul. begitu. Lalu beliau masih sempat untuk melakban dari dari kanan ke kiri, lalu dari bawah ke atas dan bawah ke lagi. Ini kan tentu sangat apa ya? Kalau dipikirkan ini sangat complicated ya, Prof, ya. Betul. Lalu apakah memang sebenarnya ada dugaan yang mengarah pada eh, korban ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu mungkin yang dipakai sehingga mungkin akan membuatnya akan lebih lebih tenang ketika mengakhiri hidup, atau ada dugaan lain kah, Prof? Ya, memang kalau informasi-informasi yang disampaikan oleh penyidik kan Hmm. nampaknya sangat tertutup. Misalnya Hmm. dilihat dari TKP, kondisi tidak, jendela tidak rusak, tidak ada atap yang bolong yang bisa masuk, tidak ada akses lah gitu kan ya. Ya, Jadi simpulannya bahwa tidak mungkin ada orang di sana, kan ya. gitu yang pertama. Yang kedua, setelah di bedah mayat katanya kan tidak ditemukan toksin atau racun-racun yang ada pada diri atau di saluran pernapasan atau di lambung dan yang lain-lainnya. Jadi makanya ini juga menimbulkan penasaran orang kan ya, menimbulkan kepenasaran orang, baik mungkin yang punya dasar pengetahuan entah itu psikologi atau hukum atau yang lainnya, apalagi mungkin masyarakat umum yang, oh gitu ya, oh kok bisa kok, gitu kan ya, karena hanya berpijak kepada common sense tadi, pandangan umum saja gitu kan ya, yang itu yang saya katakan tadi. Makanya tadi saya katakan, oh, mungkin jangan-jangan ini ada modus baru, ada bentuk baru tentang orang cara mengakhiri, sehingga dengan kondisi seperti itu kok masih mampu melakukan tindakan-tindakan yang rapi gitu ya, yang sampai tidur kelihatan diselimut itu kan rapi dan lain-lain.
untuk cek orang Sunda mah untuk guru bukan geus katutup napas gitu kan dan lain-lainnya seperti itu kan. Itu mungkin ya yang itu tadi yang saya katakan ini akan menyisakan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat untuk sebetulnya sih apa sih sesungguhnya yang terjadi gitu kan ya atau yang melatar belakangi karena kan kita ingin mengetahui faktor penyebabnya kan motivasi kenapa dia melakukan itu. Nah, motivasi itulah yang mungkin nanti akan memberikan jawaban atau paling tidak akan membantu memberikan jawaban, oh pantesan dia melakukan itu. Kan dalam hukum itu begitu. Dalam hukum itu teorinya melihat fakta dulu, lahiriah, lalu masuk ke dalam, ke niat gitu ya. Baru nanti, oh ternyata ada korelasi, ada hubungan kausa, faktor sebab akibat istilahnya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini akibatnya sudah ada, matinya orang, lalu ditemukan seperti yang tadi kita bahas, ada beberapa ciri tanda-tanda kondisi objektif di lapangan, di TKP seperti itu. Nah, yang belum sekarang masih terungkap itu adalah apa faktor penyebabnya? Apakah betul tadi yang disampaikan oleh penegak hukum bahwa itu pun berdasarkan hasil temuan-temuan dan hasil analisis dari beberapa petunjuk dan bukti yang diterima yang ada katanya ya tadi misalkan sekian tahun punya masalah seolah-olah punya persoalan besar kemudian juga ada lagi tanda-tanda sebelum mengakhiri hidupnya itu dia naik ke atap dan dengan sekian waktu yang cukup lama mundar mandir dan lain-lain apakah itu juga tanda-tanda seperti itu tapi itu yang saya katakan tadi kalau saya sih berkesimpulan penyidik sendiri masih 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 ragu gitu ya belum pasti dengan alasan karena mereka sendiri menyatakan memungkinkan membuka lagi atau mendapat informasi lagi kalau ada hal-hal yang informasi yang bisa menunjang untuk membuka yang sesungguhnya atau membuka yang betul-betul terang tentang faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini. Matinya, meninggalnya diplomat muda ini. Begitu. Oke. Lalu terkait rekaman CCTV yang terakhir beredar yang viral, ini kan juga terkait posisi Arya Daru sendiri ketika di rooftop seperti itu yang bawa ke bawah seolah-olah ini Ya. ada niatan untuk mengakhiri hidup Hmm. seperti itu. Lalu apakah ini sebenarnya juga menunjukkan gejala depresi baru yang mungkin dialami oleh almarhum ini? Nah itu tadi ya umumnya begitu. Umumnya orang kalau ingin bunuh diri salah satunya adalah misalkan loncat dari ketinggian. Nah, yang terakhir di mana di Bandung Jawa Barat juga ada yang loncat dari tiang listrik, misalkan dari tower, misalkan gitu kan ya, atau loncat dari jalan tol dan lain-lain. Itu lajimnya seperti itu orang mengakhiri hidup gitu. Tapi juga ada juga yang belum tuntas ya ketika katanya bawa tas ransel bawa ini ketika ke rooftop itu tapi dia tidak turun tidak membawa lagi nah ini juga belum terungkap dikemanakan adakah orang yang menemukan ransel itu tas itu apa isinya kan begitu ya mungkin nah itu juga ya itu tadi masih masih apa namanya ya masih memberikan ruang atau membuka ruang kepada halayak untuk menanyakan hal-hal seperti itu kan ya apakah ada korelasinya tentang tas itu misalkan begitu kan ya isinya atau membuang sesuatu yang nanti ada kaitannya dengan niat atau dengan kondisi yang sedang dihadapi atau bagaimana itu memang menjadi persoalan-persoalan yang tadi saya katakan masih menyisakan PR lah menjadi PR ya masih menjadi PR betul nggak bahwa lihat ke bawah nunggu di sana itu sekian waktu sampai ke ya seolah-olah kan lihat ke bawah itu dan lu nggak tahu apa lihat pemandangan atau ada niat untuk tadi untuk terjun atau dan lain ya itu sih memang satu hal yang misteri ya tidak bisa kita jawab dengan pasti kan begitu. Oke, terakhir Prof, Ya. terlepas dari kejanggalan yang tadi masih muncul atau teka-teki yang Hmm. masih eh, terbesit di benak masyarakat, ini kalau Ya. Anda sendiri menilai kinerja kepolisian terhadap kasus kematian Hmm. diplomat Arya Daru ini seperti apa? Apakah fakta-fakta yang dipaparkan kemarin sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa polisi sudah bekerja keras untuk menguak misteri kematian Arya Daru? Ya, ya saya yakin polisi sudah bekerja keras karena ini menjadi perhatian publik.
ya, Hmm. perhatian publik bahwa ada suatu kasus yang pertama karena memang tadi dilihat dari kondisi objektifnya terjadinya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Yang kedua, subjek yang menjadi korbannya bukan orang sembarangan, adalah orang yang memang memiliki status sosial yang tinggi, gitu kan ya. Ada kaitannya dengan unsur-unsur pemerintahan dan negara, gitu kan ya. Dan makanya saya yakin polisi juga sudah sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan protap, gitu kan ya. Bahkan mungkin lebih banyak kehati-hatian, lebih, kalau saya melihat kehati-hatian lebih tinggi. Kalau saya melihat buktinya tadi dengan kesimpulan kita seperti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang mereka juga jaga, institusi juga jaga, bahwa tidak semua informasi yang saya yakin banyak sebetulnya yang diperoleh informasi oleh kepolisian. Tapi tadi nggak tahu apakah ini 60%, 70% yang disampaikan pada publik, ada yang lain yang masih disimpan. Mungkin tadi yang awal saya katakan, mungkin karena menjaga privasi barangkali. Jangan sampai orang yang sudah kena musibah nanti ada informasi-informasi yang malah seolah-olah menjadi memberatkan lagi beban psikologis dari keluarga. Apakah itu atau bagaimana, itu yang saya sampaikan. Tapi simpulannya adalah bahwa polisi yakin sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik. Cuman ternyata upaya-upaya yang lakukan itu juga masih menyisakan, ya, kesimpulannya juga masih menyisakan tentang apa sesungguhnya motivasi dari diplomat muda mengakhiri hidupnya. Namun polisi kemarin Ya, menguak fakta dan menyebut tidak ada pidana dalam kasus Arya Daru. Bagaimana komentar Anda, Prof. Nanda? ya, karena kemarin kita sampaikan, karena ada beberapa hal yang masih menjadi Pandora, ya, belum terbuka secara dan dilihat dari bukti otentik dari beberapa fakta di lapangan menunjukkan adanya keganjilan-keganjilan. Waktu itu saya menyatakan atau berkesimpulan ini memungkinkan adanya perbuatan atau terjadinya kematian itu patut diduga tidak wajar lah, gitu kan ya, karena kondisi seperti itu. Nah, namun kemarin ternyata pihak kepolisian sudah press release terkait dengan temuan-temuan sampai dengan hari kemarin kan ya. Namun kalau saya menyimak dari beberapa tayangan, dari beberapa, karena saya tidak sejak awal kemarin mengikuti press conference-nya, tapi saya melihat dan menyimak beberapa hal, dan walaupun sudah berkesimpulan, tapi ternyata kesimpulan ini juga bukan bukan titik. Kalau saya melihatnya masih masih titik koma, ya, masih memungkinkan, kalau tidak salah seperti itu. Kalau kalau saya maknai bahwa masih memungkinkan untuk membuka atau menerima informasi lain yang dapat memberikan informasi yang berbeda barangkali selain apa yang telah selama ini diperoleh oleh kepolisian, sehingga kemarin kepolisian menyatakan bahwa berdasarkan hasil temuan-temuan, kajian-kajian, termasuk juga eh, secara keilmuan menunjukkan bahwa kematian Daru diplomat itu bahwa nampaknya bunuh diri lah, gitu kan ya. Jadi bukan tindak pidana, gitu kan ya, bukan tindak pidana. Walaupun tadi masih ada statement-statement yang nampaknya masih menimbulkan penasaran bagi orang, bagi halayak ya. Misalnya tadi dengan kalimat masih membuka kemungkinan, nah itu kan artinya kan belum firm, belum pasti. Saya katakan tadi kalau kalimat belum titik, ya, masih titik koma, gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua juga memang tidak gamblang juga, walaupun mungkin ada hal-hal yang secara etis mungkin tidak patut dikonsumsi oleh publik. Terlepas bahwa kita harus transparansi dan lain-lain, tetapi ya kalau penyidik atau kepolisian memandang bahwa ini nampaknya tidak etis lah dikonsumsi publik, karena mungkin ada hal-hal yang lebih harus dihormati, dihargai, misalnya, ya mungkin masih ada ketertutupan kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata juga kemarin eh, kalau pada awalnya kita kan mengetahui kematiannya itu hanya dibalut dengan lakban kuning. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya di dalamnya juga ada plastik, katanya sebelum lakban kuning ada ditutup plastik. Dan kemarin juga kalau tidak salah saya tangkap ada statement
ternyata ada beberapa ditemukannya beberapa luka lebam baik di mulut, di mata atau di beberapa bagian-bagian tubuh tertentu gitu kan ya. Yang itu juga nampaknya belum dijelaskan atau nggak tahu apakah itu sudah di forensik gitu kan ya, sudah dilakukan dengan apa namanya forensik, apa penyebab dari luka itu kan begitu kan ya. Ini juga atau paling tidak tiga hal itu kalau menurut pandangan saya masih menyisakan gitu kan ya, masih menyisakan apakah betul gitu kan ya, apakah betul sudah titik bahwa kematian diplomat muda ini Daru ini disebabkan karena atau bukan atau tidak ada kaitannya dengan perilaku menyimpang atau kriminal gitu. Itu mungkin yang kalau 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 saya sih sampai dengan saat ini memandangnya seperti itu. Oke, Begitu. berarti Anda menyimpulkan bahwa ini mungkin masih ada kemungkinan untuk berkembang lagi atau diselidiki lebih detail lagi, seperti itu Prof ya? Titik ada kemungkinan seperti itu karena masih ada satu yang menurut saya ini juga memiliki poin penting, misalnya terkait dengan hilangnya HP ya, alat komunikasi yang katanya setelah di tracing itu komunikasinya sampai di HI ya, apa di apa di tempat dia belanja terakhir katanya seperti itu kan ya. Setelah itu ternyata tidak ditemukan lagi adanya komunikasi atau percakapan-percakapan lain. Tapi kan yang masalah yang lainnya adalah tidak ditemukannya gitu kan ya. Dan itu kemana gitu kan ya, kemana ini hilangnya HP itu begitu. Apakah memang dibuang, dihancurkan oleh yang bersangkutan atau bagaimana? Nah ini yang masih juga mungkin boleh dikatakan misteri lah gitu kan, karena saya yakin biasanya dari beberapa kasus yang terungkap oleh kepolisian itu dengan mengungkap dari hasil komunikasi itu akan memberikan petunjuk bagi penyidik atau paling tidak akan melengkapi ya gitu kan ya, petunjuk yang selama ini diperoleh oleh penyidik, walaupun konon katanya penyidik sendiri sudah memeriksa hasil komunikasi dengan istrinya gitu kan ya, dengan yang lainnya seperti itu mungkin. Oke, jadi Anda menganggap ponsel yang belum ditemukan ini adalah subjek yang sangat penting ya, ya Prof? Ya, kalau menurut saya sih dapat memiliki peran yang sangat signifikan untuk paling tidak membantu dan membuat terang atau Hmm. paling tidak ya tadi menambah bukti-bukti atau petunjuk yang selama ini telah diperoleh oleh penyidik gitu. Oke. Tapi dengan pernyataan polisi yang bahwa tidak menemukan unsur pidana, apakah ini dengan kemudian HP ini tidak akan dicari lagi atau seperti apa, Prof? Kalau menurut Anda? Ya mungkin penyidik tidak tahu apakah akan melakukan tindak pencarian kembali atau mungkin ya mudah-mudahan sih kalau memang dibuang atau bagaimana nanti ada orang yang menemukan nanti diserahkan ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi ya tadi itu menjadi satu hal yang paling tidak juga tadi akan menambah ke tadi ke belum apa namanya, belum ke pasti gitu kan ya, orang menerima sepenuhnya tentang tentang kesimpulan yang kemarin disampaikan oleh kepolisian itu Oke, gitu. jadi masih ada kemungkinan, Prof. Nandang ya? Kemungkinan kemungkinan ada ya, kemungkinan ada ya, walaupun kemungkinan itu ya nanti akan terungkap atau tidak ya tergantung dari, ya mudah-mudahan sih kalau namanya informasi ya bisa saja kan nanti ditemukan begitu. Oke. Lalu jika kita melihat pola Arya Daru ini mengakhiri hidup, Prof. Nandang, ini kan dari almarhum sendiri memilih jalan yang bisa dikatakan tidak biasa ya, Prof. ya? Yang juga Mm-mm. membuat polisi akhirnya ini bekerja ekstra dalam pengungkapannya. Betul, Melakukan betul. diri, mengganggu arus pernapasan, lalu ternyata pribadi juga seolah punya obsesi soal bagaimana cara almarhum mengakhiri hidup dan kasus ini dari sisi kriminologi ini apa yang bisa dianalisa, Prof, mengenai penggunaan lakban yang Ya, dilakukan oleh almarhum ini? ya, jadi ini mungkin membuka cakrawala baru bagi Hmm. kita tentang kalau betul bahwa ini apa namanya, ini suicide, bunuh diri ya. Hmm. Karena yang selama ini kan fenomena yang berkembang atau pemahaman umum atau common sense di masyarakat kan ada beberapa karakteristik tertentu kalau yang namanya bunuh diri seperti yang pernah saya sampaikan. Misalnya kemungkinannya bunuh diri itu gantung diri, minum racun,
atau memotong urat nadi atau menceburkan dan lain-lain lah gitu kan ya seperti itu. Tapi ini nampaknya bunuh diri ini ada model lain ya. Bunuh diri yang secara naluri nggak tahu tapi ini secara naluri kok bisa ya gitu kan ya. Bisa ya membungkus dulu dengan plastik nah gitu kan ya. Kan dengan secara logika umum membungkus plastik kan sudah kehabisan napas. Apa masih mungkin apakah makin mungkin dalam keadaan sadar menutup dengan rapi misalkan seperti itu ya atau bagaimana nah ini yang memang tadi perlu di apa namanya ya mungkin informasi baru bagi kita bahwa ternyata mungkin saja ada orang yang mampu gitu kan ya yang mampu melakukan tindakan-tindakan seperti itu walaupun secara umum tadi dipandang tidak lazim lah gitu ya yang kedua juga tadi memang ternyata katanya juga ditemukan informasi-informasi bahwa ada persoalan beberapa tahun yang lalu. Kan begitu ya, bahwa sejak sekian tahun yang lalu sudah menghadapi berbagai persoalan pribadi, bahkan ditemukan juga petunjuk-petunjuk yang nampaknya ada apa ya, ada mencari informasi tentang bagaimana cara-cara orang mengakhiri hidup, gitu kan ya. Apakah itu memang betul? Tapi yang mungkin yang tahu ini kepribadian dari almarhum ini memang orangnya tertutup atau bagaimana? Karena dia kan kalau kalau menurut pengetahuan saya orang yang sudah berkeluarga yang namanya istri adalah tempat curhat. Gitu kan ya kalau tidak ke keluarga, ke orang tua, istri itu adalah orang yang pertama untuk menyampaikan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu. Nah, gitu kan ya. Mungkin ya ini menjadi bukan rahasia barangkali ya ini yang dari istrinya dari keluarganya apakah betul sejak lama dia menyimpan suatu persoalan yang sangat besar sehingga dia tidak mampu mengungkapkannya atau sempat disampaikan bahwa pernah ada hal-hal yang nampaknya ini persoalan berat sehingga seolah-olah kan ini hanya diselesaikan dengan cara suicide tadi bunuh diri misalnya gitu kan ya apakah betul nah ini juga persoalan-persoalan yang perlu juga dikaji oleh ahli psikologi barangkali psikologi ya orang ahli kejiwaan apa betul nggak bertahun-tahun orang akan menyimpan apa namanya tadi sakit hati atau persoalan beban hidup gitu kan ya sehingga seolah-olah kan tidak hilang atau tidak mengurangi bahkan terus-terusan sehingga terjadilah anti klimaks tadi melakukan tindak pidana gitu apakah memang ada gitu kan secara kejiwaan orang bisa seperti itu padahal kalau dilihat dari aktivitas yang bersangkutan kan dia katanya dia itu energik ya punya prestasi yang cukup baik lah gitu kan ya kemudian juga nampaknya apa ya tadi lah tidak menunjukkan hal-hal yang negatif dari aspek psikologisnya buktinya kan tadi dia orang yang berprestasi sehingga juga direkomendasikan untuk ditempatkan di negara yang cukup prestis kan seperti itu secara umum makanya tapi tadi ini kan apa pandangan dari saya sebagai ahli hukum bukan ahli psikologi ya secara umum biasanya kalau secara kejiwaan sedang punya masalah biasanya kerja tidak fokus kan begitu ya sikap perilaku juga akan berbeda kan begitu kan atau ada tanda-tanda yang mungkin walaupun secara lahir tidak bisa dilihat tapi dalam hal-hal tertentu mungkin bisa dilihat bahwa ini orang nampaknya sedang menghadapi persoalan nih misalnya seperti itu kan ya mungkin seperti itu tapi ini kalau dilihat ternyata terlihat terakhir juga di video kan nampaknya tidak begitu ada sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat gitu kan ya tapi itu tadi sekali lagi itu pandangan secara pribadi saya sebagai orang hukum nampaknya mungkin orang-orang psikolog atau para ahli psikolog akan bisa memberikan atau ahli gestur barangkali gitu ya bisa memberikan pandangan yang lebih dalam lagi tentang hal itu begitu begitu. Oke, saya masih tertarik dengan tadi pernyataan soal fakta bahwa sebelum lakban ini sudah dilapisi oleh plastik seperti itu, Prof. Ya, itu Nampaknya kan katanya seperti itu kan sebuah itu hal yang informasi. tidak terpikirkan kan. Ketika sudah dilapisi plastik, harusnya kan orang sudah terganggu pernapasannya, ya, Prof. Ya Betul. begitu. Lalu beliau masih sempat untuk melakban dari dari kanan ke kiri, lalu dari bawah ke atas dan bawah ke lagi. Ini kan tentu sangat apa ya? Kalau dipikirkan ini sangat complicated ya, Prof. Ya. Betul. Lalu apakah memang sebenarnya ada dugaan yang mengarah pada
eh, korban ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu mungkin yang dipakai sehingga mungkin akan membuatnya akan lebih lebih tenang ketika mengakhiri hidup atau ada dugaan lain kah, Prof? Ya, memang memang kalau informasi-informasi yang disampaikan oleh penyidik kan Hmm. nampaknya sangat tertutup. Misalnya Hmm. dilihat dari TKP, kondisi tidak jendela tidak rusak, tidak ada atap yang bolong yang bisa masuk, tidak ada akses lah gitu kan ya. Ya, Jadi simpulannya bahwa tidak mungkin ada orang di sana. Kan ya. gitu yang pertama. Yang kedua, setelah di bedah mayat katanya kan tidak ditemukan toksin atau racun-racun yang ada pada diri atau di saluran pernapasan atau di lambung dan yang lain-lainnya. Jadi ini makanya ini juga menjadi menimbulkan penasaran orang kan ya, menimbulkan kepenasaran orang, baik mungkin yang punya dasar pengetahuan entah itu psikologi atau hukum atau yang lainnya, apalagi mungkin masyarakat-masyarakat umum yang oh gitu ya, oh kok bisa kok gitu kan ya, karena hanya berpijak kepada common sense tadi, pandangan umum saja gitu kan ya, yang itu yang saya katakan tadi. Makanya tadi saya katakan oh, mungkin jangan-jangan ini ada modus baru, ada bentuk baru tentang orang cara mengakhiri sehingga dengan kondisi seperti itu kok masih mampu melakukan tindakan-tindakan yang rapi gitu ya, yang sampai tidur kelihatan diselimut itu kan rapi dan lain-lain. Ente cek orang sudah mah ente guru bukan ke tutup napas gitu kan dan lain-lainnya seperti itu kan. Itu mungkin ya yang itu tadi yang saya katakan ini akan menyisakan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat untuk sebetulnya sih apa sih sesungguhnya yang terjadi gitu kan ya, atau yang melatar belakangi, karena kan kita ingin mengetahui faktor penyebabnya kan, motivasi kenapa dia melakukan itu. Nah, motivasi itulah yang mungkin nanti akan memberikan jawaban atau paling tidak akan membantu memberikan jawaban, oh pantesan dia melakukan itu. Kan dalam hukum itu begitu. Dalam hukum itu teorinya melihat fakta dulu lahiriah, lalu masuk ke dalam ke niat gitu ya. Baru nanti oh ternyata ada korelasi, ada hubungan kausa, faktor sebab akibat istilahnya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini akibatnya sudah ada, matinya orang, lalu ditemukan seperti yang tadi kita bahas, ada beberapa ciri tanda-tanda kondisi objektif di lapangan, di TKP seperti itu. Nah, yang belum sekarang masih terungkap itu adalah apa faktor penyebabnya? Apakah betul tadi yang disampaikan oleh penegak hukum bahwa itu pun berdasarkan hasil temuan-temuan dan hasil analisis dari beberapa petunjuk dan bukti yang diterima yang ada katanya ya tadi, berdasarkan sekian tahun punya masalah seolah-olah punya persoalan besar, kemudian juga ada lagi tanda-tanda sebelum mengakhiri hidupnya itu dia naik ke atap dan dengan sekian waktu yang cukup lama mondar-mandir dan lain-lain, apakah itu juga tanda-tanda seperti itu. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau saya sih berkesimpulan penyidik sendiri masih masih belum masih ragu gitu ya, belum pasti dengan alasan karena mereka sendiri menyatakan memungkinkan membuka lagi atau mendapat informasi lagi kalau ada hal yang informasi yang bisa menunjang untuk membuka yang sesungguhnya atau membuka yang betul-betul terang tentang faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini. Meninggalnya diplomat muda ini. Begitu. Oke. Lalu terkait rekaman CCTV yang terakhir beredar yang viral, ini kan Mm-mm. juga terkait posisi Arya Darus sendiri ketika di rooftop seperti itu yang melongok Mm-mm. ke bawah seolah-olah ini Ya. ada niatan untuk mengakhiri hidup Mm-mm. seperti itu. Lalu Mm. apakah ini sebenarnya juga menunjukkan gejala depresi baru yang mungkin dialami oleh almarhum ini? Nah, itu tadi ya umumnya begitu. Hmm. Umumnya orang kalau ingin bunuh diri salah satunya adalah misalkan loncat dari ketinggian, yang terakhir di mana di Bandung, Jawa Barat juga ada yang loncat dari tiang listrik, misalkan dari tower, misalkan gitu kan ya, atau loncat dari jalan tol dan lain-lain. Itu lazimnya seperti itu, lazimnya seperti itu orang mengakhiri hidup gitu. Tapi juga ada juga yang belum tuntas ya, ketika katanya bawa tas ransel, bawa ini ketika ke rooftop itu tapi dia tidak turun tidak membawa lagi. Nah, ini juga belum terungkap dikemanakan, adakah orang yang menemukan ransel itu, tas itu apa isinya kan begitu ya mungkin. Nah, itu juga ya itu tadi masih masih apa namanya ya, masih memberikan ruang
atau membuka ruang kepada beberapa kepada halayak untuk menanyakan hal seperti itu kan ya, apakah ada korelasinya tentang tas itu misalkan begitu kan ya, isinya atau membuang membuang sesuatu yang nanti ada kaitannya dengan tadi dengan niat atau dengan kondisi yang sedang dihadapi atau bagaimana. Itu memang menjadi persoalan-persoalan yang tadi saya katakan masih menyisakan PR lah, menjadi PR ya, masih menjadi PR. Betul nggak bahwa lihat ke bawah nunggu di sana itu sekian waktu sampai ke ya seolah-olah kan lihat ke bawah itu dan lu nggak tahu apa lihat pemandangan atau ada niat untuk tadi untuk terjun atau dan lain. Ya itu sih memang suatu satu hal yang misteri ya, tidak bisa kita jawab dengan ini dengan pasti kan begitu. Oke, terakhir Prof, Ya. terlepas dari kejanggalan yang tadi masih muncul atau teka-teki yang Hmm. masih eh, terbesit di benak masyarakat, ini kalau Ya. Anda sendiri menilai kinerja kepolisian terhadap kasus Hmm. kematian diplomat Arya Daru ini seperti apa? Apakah fakta-fakta yang dipaparkan kemarin sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa polisi sudah bekerja keras untuk menguak misteri kematian Arya Daru? Ya, ya saya yakin polisi sudah bekerja keras karena ini menjadi perhatian publik. Hmm. Ya, perhatian publik bahwa ada satu kasus yang pertama karena memang tadi dilihat dari kondisi objektifnya terjadinya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Yang kedua, subjek yang menjadi korbannya bukan orang sembarangan, adalah orang yang memang memiliki status sosial yang tinggi, gitu kan ya, ada kaitannya dengan unsur-unsur pemerintahan dan negara gitu kan ya, dan makanya saya yakin polisi juga sudah sekeras mungkin semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan protap gitu kan ya, bahkan mungkin lebih banyak kehati-hatian lah, lebih kalau saya melihat kehati-hatian lebih lebih tinggi kalau saya melihat buktinya tadi dengan kesimpulan kita seperti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang mereka juga jaga, institusi juga jaga bahwa tidak semua informasi yang saya yakin banyak sebetulnya yang diperoleh informasi oleh kepolisian. Tapi tadi nggak tahu apakah ini 60%, 70% yang disampaikan pada publik, ada yang lain yang masih disimpan. Mungkin tadi yang awal saya katakan, mungkin karena menjaga privasi barangkali. Jangan sampai orang yang sudah kena musibah nanti ada informasi-informasi yang malah seolah-olah menjadi memberatkan lagi beban psikologis dari keluarga, apakah itu atau bagaimana, itu yang saya sampaikan. Tapi simpulannya adalah bahwa polisi yakin sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik, cuman ternyata upaya-upaya yang lakukan itu juga masih menyisakan ya, kesimpulannya juga masih menyisakan tentang apa sesungguhnya motivasi dari diplomat muda mengakhiri hidupnya. Namun polisi kemarin Ya. menguak fakta dan menyebut tidak ada pidana dalam kasus Arya Daru. Bagaimana komentar Anda, Prof. Nanda? Ya, karena kemarin kita sampaikan, karena ada beberapa hal yang masih menjadi Pandora ya, belum terbuka secara dan dilihat dari bukti otentik dari beberapa fakta di lapangan menunjukkan adanya keganjilan-keganjilan. Waktu itu saya menyatakan atau berkesimpulan ini memungkinkan adanya perbuatan atau terjadinya kematian itu patut diduga tidak wajar lah gitu kan ya, karena kondisi seperti itu. Nah, namun kemarin ternyata pihak kepolisian sudah press release terkait dengan temuan-temuan sampai dengan hari kemarin kan ya. Namun kalau saya menyimak dari beberapa tayangan, dari beberapa, karena saya tidak sejak awal kemarin mengikuti press conference-nya, tapi saya melihat dan menyimak beberapa hal, dan walaupun sudah berkesimpulan, tapi ternyata kesimpulan ini juga kesibukan bukan titik. Kalau saya melihatnya masih masih titik koma, ya masih memungkinkan kalau tidak salah seperti itu. Kalau kalau saya maknai bahwa masih memungkinkan untuk membuka atau menerima informasi lain yang dapat memberikan informasi yang berbeda barangkali selain apa yang telah selama ini diperoleh oleh kepolisian, sehingga kemarin kepolisian menyatakan bahwa berdasarkan hasil temuan-temuan kajian-kajian termasuk juga eh, secara keilmuan menunjukkan bahwa kematian
Daru diplomat itu bahwa nampaknya bunuh diri lah gitu kan ya. Jadi bukan tindak pidana gitu kan ya, bukan tindak pidana. Walaupun tadi masih ada statement-statement yang nampaknya masih menimbulkan penasaran bagi orang bagi halayak ya. Misalnya tadi dengan kalimat masih membuka kemungkinan, nah itu kan artinya kan belum firm, belum pasti. Saya katakan tadi kalau kalimat belum titik ya, masih titik koma gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua juga memang tidak gamblang juga, walaupun mungkin ada hal-hal yang secara etis mungkin tidak patut dikonsumsi oleh publik. Terlepas bahwa kita harus transparansi dan lain-lain, tetapi ya kalau penyidik atau kepolisian memandang bahwa ini nampaknya tidak etis lah dikonsumsi publik karena mungkin ada hal-hal yang lebih harus dihormati, dihargai, misalnya ya mungkin masih ada ketertutupan kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata juga kemarin kalau pada awalnya kita kan mengetahui kematiannya itu hanya dibalut dengan lakban kuning. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya di dalamnya juga ada plastik, katanya sebelum lakban kuning ada ditutup plastik. Dan kemarin juga kalau tidak salah saya tangkap ada statement ternyata ada ditemukannya beberapa luka lebam baik di mulut, di mata atau di beberapa bagian-bagian tubuh tertentu gitu kan ya, yang itu juga nampaknya belum dijelaskan atau nggak tahu apakah itu sudah diforensik gitu kan ya, sudah dilakukan dengan forensik, apa penyebab dari luka itu kan begitu kan ya. Ini juga atau paling tidak tiga hal itu kalau menurut pandangan saya masih menyisakan gitu kan ya, masih menyisakan apakah betul gitu kan ya, apakah betul sudah titik bahwa kematian diplomat muda ini Daru ini disebabkan karena atau bukan atau tidak ada kaitannya dengan perilaku menyimpang atau kriminal gitu. Itu mungkin yang kalau saya sih sampai dengan saat ini memandangnya seperti itu. Oke, Begitu. berarti Anda menyimpulkan bahwa ini mungkin masih ada kemungkinan untuk berkembang lagi atau diselidiki lebih detail lagi, seperti itu, Prof ya? Ada kemungkinan seperti itu karena masih ada satu yang menurut saya ini juga memiliki poin penting, misalnya terkait dengan hilangnya HP ya, alat komunikasi yang katanya setelah di tracing itu komunikasinya sampai di HI ya, apa di apa di tempat dia belanja terakhir, katanya seperti itu bukannya. Setelah itu ternyata tidak ditemukan lagi adanya komunikasi atau percakapan-percakapan lain. Tapi kan yang masalah yang lainnya adalah tidak ditemukannya gitu kan ya. Dan itu kemana gitu kan ya, kemana ini hilangnya HP itu begitu. Apakah memang dibuang, dihancurkan oleh yang bersangkutan atau bagaimana? Nah ini yang masih juga mungkin boleh dikatakan misteri lah gitu kan, karena saya yakin biasanya dari beberapa kasus yang terungkap oleh kepolisian itu dengan mengungkap dari hasil komunikasi itu akan memberikan petunjuk bagi penyidik, atau paling tidak akan melengkapi ya gitu kan ya, petunjuk yang selama ini diperoleh oleh penyidik, walaupun konon katanya penyidik sendiri sudah memeriksa hasil komunikasi dengan istrinya gitu kan ya, dengan yang lainnya seperti itu mungkin. Oke, jadi Anda menganggap ponsel yang belum ditemukan ini adalah subjek yang sangat penting ya, ya Prof? Ya, kalau menurut saya sih dapat memiliki peran yang sangat signifikan untuk paling tidak membantu dan membuat terang, atau paling tidak ya tadi menambah bukti-bukti atau petunjuk yang selama ini telah diperoleh oleh penyidik. Gitu. Oke. Tapi dengan pernyataan polisi yang bahwa tidak menemukan unsur pidana, apakah itu dengan kemudian HP ini tidak akan dicari lagi atau seperti apa, Prof, kalau menurut Anda? Ya mungkin penyidik tidak tahu apakah akan melakukan tindak pencarian kembali, atau mungkin ya mudah-mudahan sih kalau memang dibuang atau bagaimana nanti ada orang yang menemukan lalu diserahkan ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi ya tadi itu menjadi satu hal yang paling tidak juga tadi akan menambah ke tadi ke belum belum apa namanya belum ke pasti gitu kan ya, orang menerima
sepenuhnya tentang tentang kesimpulan yang kemarin disampaikan oleh kepolisian itu. Oke, Gitu. jadi masih ada kemungkinan Prof. Nandang ya? Kemungkinan ada ya, Ya. kemungkinan ada ya. Walaupun kemungkinan itu ya nanti akan terungkap atau tidak ya tergantung dari ya mudah-mudahan sih kalau namanya informasi ya bisa saja kan nanti ditemukan begitu. Oke. Lalu jika kita melihat pola Arya Daru ini mengakhiri hidup Prof. Nandang, ini kan dari almarhum sendiri memilih jalan yang bisa dikatakan tidak biasa ya Prof ya. Yang juga Mm-mm. membuat polisi akhirnya ini bekerja ekstra dalam pengungkapannya. Betul, Melakban betul. diri, mengganggu arus pernapasan, lalu ternyata pribadi juga seolah punya obsesi soal bagaimana cara almarhum mengakhiri hidup dan kasus ini dari sisi kriminologi ini apa yang bisa dianalisa Prof mengenai penggunaan lakban yang Ya. dilakukan oleh almarhum ini? Ya, jadi ini mungkin membuka cakrawala baru bagi Hmm. kita tentang kalau betul bahwa ini apa namanya ini suicide bunuh diri ya. Hmm. Karena yang selama ini kan fenomena yang berkembang atau pemahaman umum atau common sense di masyarakat kan ada beberapa karakteristik tertentu kalau yang namanya bunuh diri seperti yang pernah saya sampaikan. Misalnya kemungkinannya bunuh diri itu gantung diri, minum racun atau memotong urat nadi atau menceburkan dan lain-lain lah gitu kan ya seperti itu. Tapi ini nampaknya bunuh diri ini ada model lain ya. Bunuh diri yang secara naluri nggak tahu tapi ini secara naluri kok bisa ya gitu kan ya. Bisa ya membungkus dulu dengan plastik nah gitu kan ya. Kan dengan secara logika umum membungkus plastik kan sudah kehabisan napas. Apa masih mungkin apakah makin mungkin dalam keadaan sadar menutup dengan rapi misalkan seperti itu ya atau bagaimana nah ini yang memang tadi perlu di apa namanya ya mungkin informasi baru bagi kita bahwa ternyata mungkin saja ada orang yang mampu gitu kan ya yang mampu melakukan tindakan-tindakan seperti itu walaupun secara umum tadi dipandang tidak lazim lah gitu ya yang kedua juga tadi memang ternyata katanya juga ditemukan informasi-informasi bahwa ada persoalan beberapa tahun yang lalu. Kan begitu ya, bahwa sejak sekian tahun yang lalu sudah menghadapi berbagai persoalan pribadi, bahkan ditemukan juga petunjuk-petunjuk yang nampaknya ada apa ya, ada mencari informasi tentang bagaimana cara-cara orang mengakhiri hidup, gitu kan ya. Apakah itu memang betul? Tapi yang mungkin yang tahu ini kepribadian dari almarhum ini memang orangnya tertutup atau bagaimana? Karena dia kan kalau kalau menurut pengetahuan saya orang yang sudah berkeluarga yang namanya istri adalah tempat curhat. Gitu kan ya kalau tidak ke keluarga, ke orang tua, istri itu adalah orang yang pertama untuk menyampaikan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu. Nah, gitu kan ya. Mungkin ya ini menjadi bukan rahasia barangkali ya ini yang dari istrinya dari keluarganya apakah betul sejak lama dia menyimpan satu persoalan yang sangat besar sehingga dia tidak mampu mengungkapkannya atau sempat disampaikan bahwa pernah ada hal-hal yang nampaknya ini persoalan berat sehingga seolah-olah kan ini hanya diselesaikan dengan cara suicide tadi bunuh diri misalnya gitu kan ya apakah betul nah ini juga persoalan-persoalan yang perlu juga dikaji oleh ahli psikologi barangkali psikologi ya orang ahli kejiwaan apa betul nggak bertahun-tahun orang akan menyimpan apa namanya tadi sakit hati atau persoalan beban hidup gitu kan ya sehingga seolah-olah kan tidak hilang atau tidak mengurangi bahkan terus-terusan sehingga terjadilah anti klimaks tadi melakukan tindak pidana gitu apakah memang ada gitu kan secara kejiwaan orang bisa seperti itu padahal kalau dilihat dari aktivitas yang bersangkutan kan dia katanya dia itu energik ya punya prestasi yang cukup baik lah gitu kan ya kemudian juga nampaknya apa ya tadi lah tidak menunjukkan hal-hal yang negatif dari aspek psikologisnya buktinya kan tadi ya dia orang yang berprestasi sehingga juga direkomendasikan untuk ditempatkan di negara yang cukup prestis kan seperti itu secara umum makanya tapi tadi ini kan apa pandangan dari saya sebagai ahli hukum bukan ahli psikologi ya secara umum biasanya kalau secara kejiwaan sedang punya masalah biasanya
kerja tidak fokus kan begitu ya, sikap perilaku juga akan berbeda kan begitu kan, atau ada tanda-tanda yang mungkin walaupun secara lahir tidak bisa dilihat, tapi dalam hal-hal tertentu mungkin bisa dilihat bahwa ini orang nampaknya sedang sedang menghadapi persoalan nih, misalnya seperti itu kan ya, mungkin seperti itu. Tapi ini kalau dilihat ternyata terlihat terakhir juga di video kan nampaknya tidak begitu ada sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat gitu kan ya. Tapi itu tadi sekali lagi itu pandangan secara pribadi saya sebagai orang hukum. Nampaknya mungkin orang-orang psikolog atau para ahli psikolog akan bisa memberikan atau ahli gestur barangkali gitu ya, bisa memberikan pandangan yang lebih dalam lagi tentang hal itu, begitu begitu. Oke, saya masih tertarik dengan tadi pernyataan soal fakta bahwa sebelum lakban ini sudah dilapisi oleh plastik seperti itu, Prof. Ya, itu Nampaknya kan katanya seperti itu sebuah kan, itu hal yang informasi. tidak terpikirkan kan. Ketika sudah dilapisi plastik, harusnya kan orang sudah terganggu pernapasannya, ya, ya Prof ya Betul. begitu. Lalu beliau masih sempat untuk melakban dari dari kanan ke kiri, lalu dari bawah ke atas dan bawah ke lagi. Ini kan tentu sangat apa ya? Kalau dipikirkan ini sangat complicated ya, Prof ya. Betul. Atau lalu apakah memang sebenarnya ada dugaan yang mengarah pada eh, korban ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu mungkin yang dipakai sehingga mungkin akan membuatnya akan lebih lebih tenang ketika mengakhiri hidup, atau ada dugaan lain kah, Prof? Ya memang memang kalau informasi-informasi yang disampaikan oleh penyidik kan Hmm. nampaknya sangat tertutup. Misalnya Hmm. dilihat dari TKP, kondisi tidak jendela tidak rusak, tidak ada atap yang bolong yang bisa masuk, tidak ada akses lah gitu kan ya. Ya, Jadi simpulannya bahwa tidak mungkin ada orang di sana. Kan ya. gitu yang pertama. Yang kedua, setelah di bedah mayat katanya kan tidak ditemukan toksin atau racun-racun yang ada pada diri atau di saluran pernapasan atau di lambung dan yang lain-lainnya. Jadi ini makanya ini juga menimbulkan menimbulkan penasaran orang kan ya, menimbulkan kepenasaran orang, baik mungkin yang punya dasar pengetahuan entah itu psikologi atau hukum atau yang lainnya, apalagi mungkin masyarakat-masyarakat umum yang oh gitu ya, oh kok bisa kok gitu kan ya, karena hanya berpijak kepada common sense tadi, pandangan umum saja gitu kan ya, yang itu yang saya katakan tadi. Makanya tadi saya katakan oh, mungkin jangan-jangan ini ada modus baru, ada bentuk baru tentang orang cara mengakhiri, sehingga dengan kondisi seperti itu kok masih mampu melakukan tindakan-tindakan yang rapi gitu ya, yang sampai tidur kelihatan diselimut itu kan rapi dan lain-lain. Ente cek orang sudah mah untuk guru bukan ke tutup napas gitu kan dan lain-lainnya seperti itu kan. Itu mungkin ya yang itu tadi yang saya katakan, ini akan menyisakan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat untuk sebetulnya sih apa sih sesungguhnya yang terjadi gitu kan ya, atau yang melatar belakangi, karena kan kita ingin mengetahui faktor penyebabnya kan, motivasi kenapa dia melakukan itu. Nah, motivasi itulah yang mungkin nanti akan memberikan jawaban, atau paling tidak akan membantu memberikan jawaban, oh pantesan dia melakukan itu. Kan dalam hukum itu begitu. Dalam hukum itu teorinya melihat fakta dulu lahiriah, lalu masuk ke dalam ke niat gitu ya. Baru nanti oh ternyata ada korelasi, ada hubungan kausa, faktor sebab akibat istilahnya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini akibatnya sudah ada, matinya orang, lalu ditemukan seperti yang tadi kita bahas, ada beberapa ciri tanda-tanda kondisi objektif di lapangan, di TKP seperti itu. Nah, yang belum sekarang masih terungkap itu adalah apa faktor penyebabnya? Apakah betul tadi yang disampaikan oleh penegak hukum bahwa itu pun berdasarkan hasil temuan-temuan dan hasil analisis dari beberapa petunjuk dan bukti yang diterima yang ada katanya ya tadi, berdasarkan sekian tahun punya masalah, seolah-olah punya persoalan besar, kemudian juga ada lagi tanda-tanda sebelum mengakhiri hidupnya itu dia naik ke atap dan dengan sekian waktu yang cukup lama mondar mandir dan lain-lain, apakah itu juga tanda-tanda seperti itu. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau saya sih berkesimpulan penyidik sendiri masih masih belum belum ragu, masih ragu gitu ya, belum pasti dengan alasan karena mereka sendiri menyatakan memungkinkan membuka lagi atau mendapat informasi lagi kalau ada hal yang
informasi yang bisa menunjang untuk membuka yang sesungguhnya atau membuka yang betul-betul terang tentang faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini. Sorry, matinya, meninggalnya eh, diplomat muda ini. Begitu. Oke. Lalu terkait rekaman CCTV yang terakhir beredar yang viral, ini kan Mm-mm. juga terkait posisi Arya Daru sendiri ketika di rooftop seperti itu yang melongok Mm-mm. ke bawah seolah-olah ini Ya. ada niatan untuk mengakhiri hidup Mm-mm. seperti itu. Lalu Mm. apakah ini sebenarnya juga menunjukkan gejala depresi baru yang mungkin dialami oleh almarhum ini? Nah, itu tadi ya umumnya begitu. Hmm. Umumnya orang kalau ingin bunuh diri salah satunya adalah misalkan loncat dari ketinggian yang terakhir di mana di Bandung, Jawa Barat juga ada yang loncat dari tiang listrik, misalkan dari tower, misalkan gitu kan ya, atau loncat dari jalan tol dan lain-lain. Itu lazimnya seperti itu, lazimnya seperti itu orang mengakhiri hidup gitu. Tapi juga ada juga yang belum tuntas ya ketika katanya bawa tas ransel bawa ini ketika ke rooftop itu tapi dia tidak turun tidak membawa lagi. Nah, ini juga belum terungkap dikemanakan, adakah orang yang menemukan ransel itu, tas itu apa isinya kan begitu ya mungkin. Nah, itu juga ya itu tadi masih masih apa namanya ya masih memberikan ruang atau membuka ruang kepada beberapa kepada halayak untuk menanyakan hal-hal seperti itu kan ya, apakah ada korelasinya tentang tas itu misalkan begitu kan ya, isinya atau membuang membuang sesuatu yang nanti ada kaitannya dengan tadi dengan niat atau dengan kondisi yang sedang dihadapi atau bagaimana. Itu memang menjadi persoalan-persoalan yang tadi saya katakan masih menyisakan menyisakan PR lah, menjadi PR ya, masih menjadi PR. Betul nggak bahwa lihat ke bawah nunggu di sana itu sekian waktu sampai ke ya seolah-olah kan lihat ke bawah itu dan lu nggak tahu apa lihat pemandangan atau ada niat untuk tadi untuk terjun atau dan lain. Ya itu sih memang suatu satu hal yang misteri ya, tidak bisa kita jawab dengan ini dengan pasti kan begitu. Oke, terakhir Prof, dari Ya. terlepas dari kejanggalan yang tadi masih muncul atau teka-teki yang Hmm. masih eh, terbesit di benak masyarakat, ini kalau Ya. Anda sendiri menilai kinerja kepolisian terhadap kasus Hmm. kematian diplomat Arya Daru ini seperti apa? Apakah fakta-fakta yang dipaparkan kemarin sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa polisi sudah bekerja keras untuk menguak misteri kematian Arya Daru? Ya, ya saya yakin polisi sudah bekerja keras karena ini menjadi perhatian publik. Hmm. Ya, perhatian publik bahwa ada satu kasus yang pertama karena memang tadi dilihat dari kondisi objektifnya terjadinya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Yang kedua, subjek yang menjadi korbannya bukan orang sembarangan, adalah orang yang memang memiliki status sosial yang tinggi, gitu kan ya, ada kaitannya dengan unsur-unsur pemerintahan dan negara gitu kan ya, dan makanya saya yakin polisi juga sudah sekeras mungkin semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan protap gitu kan ya, bahkan mungkin lebih banyak kehati-hatian lah, lebih kalau saya melihat kehati-hatian lebih lebih tinggi. Kalau saya melihat buktinya tadi dengan kesimpulan seperti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang dia juga mereka juga jaga, institusi juga jaga bahwa tidak semua informasi yang saya yakin banyak sebetulnya yang diperoleh informasi oleh kepolisian. Tapi tadi nggak tahu apakah ini 60%, 70% yang disampaikan pada publik, ada yang lain yang masih disimpan. Mungkin tadi yang awal saya katakan, mungkin karena menjaga privasi barangkali. Jangan sampai orang yang sudah kena musibah nanti ada informasi-informasi yang malah seolah-olah menjadi memberatkan lagi beban psikologis dari keluarga. Apakah itu atau bagaimana, itu yang saya sampaikan. Tapi simpulannya adalah bahwa polisi yakin sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik. Cuman ternyata upaya-upaya yang lakukan itu juga masih menyisakan, ya kesimpulannya juga masih menyisakan tentang apa sesungguhnya motivasi dari diplomat muda mengakhiri hidupnya. Namun polisi kemarin Ya. menguak fakta dan menyebut tidak ada pidana dalam kasus Arya Daru. Bagaimana komentar Anda, Prof. Nanda? Ya, karena kemarin kita sampaikan, karena ada beberapa hal yang masih menjadi Pandora ya, belum terbuka secara umum. Dan dilihat dari bukti otentik dari beberapa fakta di lapangan menunjukkan adanya keganjilan-keganjilan. Waktu itu saya menyatakan atau berkesimpulan ini memungkinkan adanya
adanya perbuatan atau terjadinya kematian itu patut diduga tidak wajar lah gitu kan ya karena kondisi seperti itu. Nah, namun kemarin ternyata pihak kepolisian sudah press release terkait dengan temuan-temuan sampai dengan hari kemarin kan ya. Namun kalau saya menyimak dari beberapa tayangan dari beberapa karena saya tidak sejak awal kemarin mengikuti press conference-nya, tapi saya melihat dan menyimak beberapa hal dan walaupun sudah berkesimpulan, tapi ternyata kesimpulan ini juga kesibukan bukan titik. Kalau saya melihatnya masih titik koma, ya masih memungkinkan kalau tidak salah seperti itu. Kalau saya maknai bahwa masih memungkinkan untuk membuka atau menerima informasi lain yang dapat memberikan informasi yang berbeda barangkali selain apa yang telah selama ini diperoleh oleh kepolisian sehingga kemarin kepolisian menyatakan bahwa berdasarkan hasil temuan-temuan kajian-kajian termasuk juga eh, secara keilmuan menunjukkan bahwa kematian Daru diplomat itu bahwa nampaknya bunuh diri lah gitu kan ya. Jadi bukan tindak pidana gitu kan ya, bukan tindak pidana. Walaupun tadi masih ada statement-statement yang nampaknya masih menimbulkan penasaran bagi orang bagi halayak ya. Misalnya tadi dengan kalimat masih membuka kemungkinan. Nah, itu kan artinya kan belum pasti saya katakan tadi kalau kalimat belum titik ya masih titik koma gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua juga memang tidak gamblang juga walaupun mungkin ada hal-hal yang secara etis mungkin tidak patut dikonsumsi oleh publik. Terlepas bahwa kita harus transparansi dan lain-lain, tetapi ya kalau penyidik atau kepolisian memandang bahwa ini nampaknya tidak etis lah dikonsumsi publik karena mungkin ada hal-hal yang lebih harus dihormati, dihargai, misalnya ya mungkin masih ada ketertutupan kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ternyata juga kemarin kalau pada awalnya kita kan mengetahui kematiannya itu hanya dibalut dengan lakban kuning. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya di dalamnya juga ada plastik katanya sebelum lakban kuning ada ditutup plastik. Dan kemarin juga kalau tidak salah saya tangkap ada statement ternyata ada ditemukannya beberapa luka lebam baik di mulut, di mata atau di beberapa bagian-bagian tubuh tertentu gitu kan ya. Yang itu juga nampaknya belum dijelaskan atau nggak tahu apakah itu sudah diforensik gitu kan ya, sudah dilakukan dengan forensik apa penyebab dari luka itu kan begitu kan ya. Ini juga atau paling tidak tiga hal itu kalau menurut pandangan saya masih menyisakan gitu kan ya, masih menyisakan apakah betul gitu kan ya, apakah betul sudah titik bahwa kematian diplomat muda ini Daru ini disebabkan karena atau bukan atau tidak ada kaitannya dengan perilaku menyimpang atau kriminal gitu. Itu mungkin yang kalau saya sih sampai dengan saat ini memandangnya seperti itu. Oke, Begitu. berarti Anda menyimpulkan bahwa ini mungkin masih ada kemungkinan untuk berkembang lagi atau diselidiki lebih detail lagi, seperti itu, Prof ya? Titik ada kemungkinan seperti itu karena masih ada satu yang menurut saya ini juga memiliki poin penting, misalnya terkait dengan hilangnya HP ya, alat komunikasi yang katanya setelah di tracing itu komunikasinya sampai di HI ya, apa di apa di tempat dia belanja terakhir katanya seperti itu kan ya. Setelah itu ternyata tidak ditemukan lagi adanya komunikasi atau percakapan-percakapan lain. Tapi kan yang masalah yang lainnya adalah tidak ditemukannya gitu kan ya. Dan itu kemana gitu kan ya, kemana ini hilangnya HP itu begitu. Apakah memang dibuang, dihancurkan oleh yang bersangkutan atau bagaimana? Nah ini yang masih juga mungkin boleh dikatakan misteri lah gitu kan, karena saya yakin biasanya dari beberapa kasus yang terungkap oleh kepolisian itu dengan mengungkap dari hasil komunikasi itu akan memberikan petunjuk bagi penyidik
atau paling tidak akan melengkapi ya gitu kan ya petunjuk yang selama ini diperoleh oleh penyidik. Walaupun konon katanya penyidik sendiri sudah memeriksa komunikasi hasil komunikasi dengan istrinya gitu kan ya dengan yang lainnya. Seperti itu mungkin. Oke, jadi Anda menganggap ponsel yang belum ditemukan ini adalah subjek yang sangat penting ya, ya Prof? Ya, kalau menurut saya sih dapat memiliki peran yang sangat signifikan untuk paling tidak membantu dan membuat terang atau Hmm. paling tidak ya tadi menambah bukti-bukti atau petunjuk yang selama ini telah diperoleh oleh penyidik gitu. Oke. Tapi dengan pernyataan polisi yang bahwa tidak menemukan unsur pidana, apakah ini dengan kemudian HP ini tidak akan dicari lagi atau seperti apa, Prof? Kalau menurut Anda? Ya mungkin penyidik tidak tahu apakah akan melakukan tindak pencarian kembali atau mungkin ya mudah-mudahan sih kalau memang dibuang atau bagaimana nanti ada orang yang menemukan lalu diserahkan ya mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi ya tadi itu menjadi menjadi satu hal yang paling tidak juga tadi akan menambah ke tadi ke belum apa namanya belum ke pasti gitu kan ya, orang menerima sepenuhnya tentang tentang kesimpulan yang kemarin disampaikan oleh kepolisian itu Oke, gitu. jadi masih ada kemungkinan, Prof. Nandang ya? Kemungkinan kemungkinan ada ya kemungkinan ada ya walaupun kemungkinan itu ya nanti akan terungkap atau tidak ya tergantung dari ya mudah-mudahan sih kalau namanya apa informasi ya bisa saja kan nanti ditemukan begitu. Oke. Lalu jika kita melihat pola Arya Daru ini mengakhiri hidup, Prof. Nandang, ini kan dari almarhum sendiri memilih jalan yang bisa dikatakan tidak biasa ya, Prof. ya? Yang juga Mm-mm. membuat polisi akhirnya ini bekerja ekstra dalam pengungkapannya. Betul, Melakban betul. diri, mengganggu arus pernapasan, lalu ternyata pribadi juga seolah punya obsesi soal bagaimana cara almarhum mengakhiri hidup dan kasus ini dari sisi kriminologi ini, apa yang bisa dianalisa, Prof, mengenai penggunaan lakban yang Ya, dilakukan oleh almarhum ini? ya, jadi ini mungkin membuka cakrawala baru bagi Hmm. kita tentang kalau betul bahwa ini apa namanya ini suicide bunuh diri ya. Hmm. Karena yang selama ini kan fenomena yang berkembang atau pemahaman umum atau common sense di masyarakat kan ada beberapa karakteristik tertentu kalau yang namanya bunuh diri seperti yang pernah saya sampaikan. Misalnya kemungkinannya bunuh diri itu gantung diri, minum racun atau memotong urat nadi atau menceburkan dan lain-lain lah gitu kan ya seperti itu. Tapi ini nampaknya bunuh diri ini ada